Latar belakang dalam laporan ini adalah kesehatan baik secara jasmani maupun rohani merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Demikian halnya dengan kesehatan gigi dan mulut. Gangguan yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut dapat menyebabkan terganggunya kesehatan tubuh secara umum dan menimbulkan masalah pada kualitas hidup seseorang. Masalah gigi dan mulut dapat menimbulkan gangguan yang membatasi dalam menggigit, mengunyah, tersenyum, berbicara, dan kesejahteraan psikososial. Selain itu, sehat juga berarti bahwa bebas dari segala jenis penyakit, di mana salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari terkait dengan penyakit-penyakit pada daerah oral dan paraoral disebut dengan ilmu penyakit mulut atau oral medicine. Ilmu penyakit mulut mengelola kesehatan pasien secara menyeluruh meliputi diagnosis dan perawatan yang bersifat non-bedah pada kelainan jaringan lunak, baik primer maupun sekunder di rongga mulut dan sekitarnya. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, rongga mulut dapat mengalami bermacam-macam kelainan yang merupakan problema yang belum dapat teratasi sepenuhnya. Sebagai contoh misalnya, beberapa kelainan seperti karies gigi, penyakit jaringan penyangga gigi atau periodontal, dan penyakit mukosa mulut yang beberapa kelainannya sampai saat ini masih belum diketahui etiologi secara tepat. Kondisi lingkungan rongga mulut sangat kompleks, di mana kemungkinan iritasi mekanik, fisik dan kimiawi, serta mikroorganisme dan komponen salipa dapat mempengaruhi terjadinya perubahan kondisi lingkungan rongga mulut yang memungkinkan terjadinya suatu penyakit. Penyakit yang terjadi dalam mulut, khususnya mukosa mulut, dapat memberikan keluhan ataupun tanpa keluhan. Bisa berupa kelainan jinak ataupun keganasan, atau penyakit yang bersifat self-limiting. Beberapa penyakit jaringan lunak rongga mulut tidak memberikan gejala rasa sakit, dan umumnya pasien tidak datang berobat. Padahal kemungkinan besar lesi yang tidak memberikan keluhan itu merupakan awal tanda dari suatu keganasan, atau tanda awal dari penyakit sistemik yang berbahaya. Sehingga seringkali pasien dengan lesi-lesi semacam itu baru datang ke dokter gigi atau ke klinik penyakit mulut sudah dalam keadaan sakit yang berat atau stadium yang terminal. Keadaan ini akan memperburuk prognosis penyakitnya, karena mulut yang sakit akan terganggu fungsinya, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya defisiensi nutrisi. Berdasarkan uraian di atas, pada makalah ini akan dijelaskan mengenai definisi, gambaran klinis, etiologi, rencana perawatan, terapi, prognosis, dan pemeriksaan penunjang dari penyakit-penyakit yang dapat terjadi di rongga mulut manusia. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, apa saja penyakit mulut yang dapat terjadi di rongga mulut manusia? Yang kedua, apa definisi, gambaran klinis, etiologi, rencana perawatan, terapi, prognosis, dan pemeriksaan penunjang dari penyakit-penyakit yang dapat terjadi di rongga mulut manusia? Kemudian untuk tujuan, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan umum. Adapun tujuan umum dalam laporan ini adalah sebagai sarana belajar mahasiswa program profesi dokter gigi Universitas Udayana dalam bidang ilmu penyakit mulut. Sedangkan untuk tujuan khususnya, adapun tujuan khusus pada laporan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui penyakit mulut yang mungkin terjadi di rongga mulut manusia. Yang kedua, untuk mengetahui definisi, gambaran klinis, etiologi, rencana perawatan, terapi, prognosis, dan pemeriksaan penunjang dari penyakit-penyakit yang dapat terjadi di rongga mulut manusia. Manfaat. Manfaat bagi mahasiswa profesi yaitu yang pertama, sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa khususnya mengenai ilmu penyakit mulut. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui definisi, gambaran klinis, etiologi, rencana perawatan, terapi, prognosis, dan pemeriksaan penunjang dari penyakit-penyakit yang dapat terjadi di rongga mulut manusia. Manfaat bagi masyarakat, yaitu sebagai bahan bacaan dan sumber informasi khususnya mengenai ilmu penyakit mulut. Kemudian manfaat bagi institusi, yaitu sebagai tambahan referensi, khususnya mengenai ilmu penyakit mulut. Kemudian untuk ruang lingkup. Jadi ruang lingkup dalam laporan ini adalah ilmu penyakit mulut. Yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai actinic cheilitis. Actinic cheilitis adalah lesi paraganas pada vermilion bibir bawah yang disebabkan oleh paparan sinar matahari yang berlebihan. Lokasi paling banyak pada bibir bawah dibandingkan dengan bibir atas. Bibir bawah lebih banyak terpapar sinar matahari sehingga melepuh dan mengelupas. Gambaran klinisnya lesi berwarna putih, halus, dan diffuse. Pinggirannya tajam serta sedikit peninggian. Namun terkadang batas lesi dengan kulit dan mukosa sulit dibedakan. Pada tahap awal, lesi berupa edema dan kemerahan. Namun kemudian lesi menjadi mengelupas dan meninggalkan area pendarahan. Pada slide dapat dilihat ini merupakan gambaran klinis dari actinic cheilitis. Etiologinya adalah yang pertama yaitu eksposur sinar matahari secara kronis, merokok, dan buruknya oral hygiene.
Kemudian dilanjutkan dengan rencana perawatan dan terapi. Yang pertama yaitu obat topikal dengan menggunakan fluorouracil 1% 2 kali sehari selama 2 minggu atau 3 kali sehari selama 10 hari yang akan menghilangkan epitel yang mengalami displasia, sehingga terjadi regenerasi epitel yang normal. Yang kedua ada fotodinamik terapi dengan menggunakan methylaminolefinic acid sebagai photosensitizer dan sinar merah dengan panjang gelombang 630. Yang ketiga ada pembenahan. Cryosurgery cukup efektif secara umum, namun untuk lesi yang sudah menyebar, laser dan eksisi bedah dikombinasikan dengan flap mukosa mungkin diperlukan. Yang keempat ada laser ablasi. Laser karbon dioksida merupakan teknik yang cukup sederhana, mudah digunakan dan hasilnya cukup baik untuk mengatasi actinic cheilitis. Yang kelima ada vermilionectomy. Dilakukan eksisi pada vermilion border dengan menggunakan skalpel, kemudian mukosa bibir ditautkan dengan kulit. Dapat dikombinasikan dengan reseksi jika sudah terdapat kanker. Yang keenam ada KIE. Pencegahan dilakukan terutama pada orang-orang yang berisiko tinggi dan sering terpapar sinar UV. KIE yang dapat diberikan yaitu menggunakan sunscreen dengan SPF 30 dan menggunakan masker pelindung. Selanjutnya akan dibahas mengenai amalgam tato. Amalgam tato adalah suatu pigmentasi yang sering terjadi pada bagian mukosa rongga mulut. Amalgam tato ini sering terjadi akibat adanya deposit dari amalgam, sehingga sering terjadi pada daerah gigi yang terdapat restorasi amalgam. Etiologi dari amalgam tato yang pertama yaitu terjadi pada saat pengisian amalgam, terjadi pada saat flossing, pada saat memoles amalgam, serta pada saat gigi dengan tambalan amalgam diekstraksi. Kemudian lanjutkan dengan terapi amalgam tato. Sebenarnya amalgam tato tidak berbahaya sehingga tidak diperlukan pengobatan. Namun amalgam tato mengganggu estetik dari pasien sehingga pada beberapa kasus dapat dilakukan pembedahan untuk menghilangkan bagian terpigmentasi. Kemudian mengenai prognosa dari amalgam tato sejauh ini baik karena pada dasarnya tidak berbahaya serta tidak menimbulkan keluhan. Kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk menentukan diagnosa amalgam tato adalah pemeriksaan histopatologis. Secara mikroskopis, amalgam tato biasanya menunjukkan suatu gambaran coklat hingga gelap kehitaman pada serat retikular. Angioneurotic edema. Angioneurotic edema adalah pembengkakan yang disebabkan oleh meningkatnya permeabilitas vaskular pada jaringan subkutan kulit, lapisan mukosa, dan submukosa. Gambaran klinis dapat dilihat pada slide. Pada penderita angioneurotic edema terlihat terdapat bengkak di bawah permukaan kulit. Pembengkakan ini disebabkan oleh penumpukan cairan di lapisan kulit bagian dalam serta dapat terjadi pada beberapa bagian tubuh lain seperti area sekitar mata, bibir, lidah, tangan, kaki, dan kelamin. Etiologi dari angioneurotic edema yang pertama dapat terjadi karena alergi, kemudian obat-obatan, bawaan dari lahir, dan faktor-faktor penentu yang belum diketahui. Perawatan angioneurotic edema ringan umumnya tidak memerlukan penanganan khusus. Gejala dapat mereda sendiri dalam waktu beberapa jam. Yang kedua, angioneurotic edema dengan pembengkakan membran mukosa saluran nafas. Pada kasus pembengkakan mukosa saluran nafas, prioritas pengobatan utama adalah menjaga agar saluran nafas tetap terbuka. Pada kasus yang termasuk kondisi gawat darurat medis, tindakan bantuan nafas dapat dilakukan. Yang ketiga, angioneurotic edema dengan gatal atau nyeri yang tak kunjung hilang. Bila pembengkakan rasa gatal atau nyeri masih terjadi, dokter dapat mempertimbangkan untuk memberikan suntikan adrenalin, obat kortikosteroid melalui suntikan atau oral, serta obat antihistamin dapat diminum atau disuntikan. Kemudian yang keempat, angioneurotic edema akibat faktor keturunan. Penanganan utamanya adalah dengan memberikan transfusi darah yang mengandung konsentrat C1 inhibitor. Yang keempat ada angular cheilitis. Angular cheilitis merupakan inflamasi akut atau kronis pada sudut mulut yang ditandai dengan adanya retak-retak pada sudut bibir. Berwarna kemerahan, mengalami ulcerasi disertai rasa terbakar, nyeri dan rasa kering pada sudut mulut. Lesi ini dapat unilateral maupun bilateral. Gambaran klinisnya dapat dilihat pada slide. Kemudian etiologi dari angular cheilitis ini yang pertama yaitu kekurangan gizi, kemudian sering muntah, kehilangan gigi, penggunaan gigi palsu, cuaca dingin, infeksi bakteri dan jamur, obat-obatan, keluar air liur saat tidur, masalah genetik, atau penderita Down syndrome. Rencana perawatan angular cheilitis bergantung pada etiologi angular cheilitis itu sendiri. Terapi yang dapat dilakukan adalah mencegah adanya pertumbuhan Candida albicans dengan pengembalian keseimbangan lingkungan rongga mulut. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan tubuh agar sistem pertahanan tubuh tetap terjaga dan tidak mudah terserang penyakit. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi seimbang dan yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang keempat, apabila angular cheilitis tersebut disebabkan oleh defisiensi vitamin B, maka perawatannya dengan memberikan suplemen vitamin B kompleks atau multivitamin yang mengandung vitamin B. Prognosa dari angular cheilitis bergantung pada etiologinya.
Apabila etiologi spesifik yang tetap tidak ditemukan, maka memiliki prognosis yang buruk. Harus diingat adanya infeksi merupakan etiologi sekunder yang jika penyebab utamanya tidak dirawat, maka pengobatan terhadap infeksi tidak akan menghasilkan kesembuhan yang permanen. Selanjutnya akan dibahas mengenai ankyloglosia. Ankyloglosia adalah anomali kongenital yang dikarakteristikan dari frenulum lingualis yang pendek serta abnormal. Anomali ini dikarakteristikan dari perlekatan lidah ke dasar mulut. Kondisi ini terjadi karena gagalnya degenerasi seluler menjadi perlekatan lebih panjang antara dasar mulut dan lidah. Ini merupakan gambaran klinis dari ankyloglosia. Terdapat beberapa tanda dan gejala dari ankyloglosia, yaitu bentuk lidah yang seperti hati ketika diangkat, bentuk lidah yang bengkok ketika dijulurkan, masalah periodontal seperti resesi gingiva pada insisifus sentral rahang bawah atau diastema. Patogenesis dari ankyloglosia tidak diketahui. Ankyloglosia dapat ditemukan berkaitan dengan beberapa kasus sindrom seperti sindrom celah bibir X-linked, sindrom Kindler, van der Wood, dan sindrom Opitz. Meskipun kebanyakan ankyloglosia ditemukan pada orang yang tidak mempunyai kelainan kongenital atau penyakit. Kemudian dilanjutkan dengan rencana perawatan dan terapi pada ankyloglosia. Yang pertama yaitu frenektomi. Frenektomi adalah prosedur pembedahan ankyloglosia menggunakan gunting yang telah disteril agar sisi bawah lidah tidak terlalu menempel dengan dasar mulut. Yang kedua ada frenuloplasti. Prosedur ini dilakukan pada lingual frenulum yang lebih tebal dan pada kasus yang lebih rumit. Kemudian setelah melakukan frenektomi atau frenuloplasti dapat dilanjutkan dengan speech therapy, yaitu latihan pelafalan pasca bedah. Prognosa pada ankyloglosia baik dan tidak diperlukan pemeriksaan penunjang pada pasien tersebut. Selanjutnya kita bahas mengenai Bell's palsy. Bell's palsy merupakan bentuk paralisis pada wajah yang paling umum dan melibatkan nervus facialis. Nervus facialis adalah nervus kranial ketujuh yang mempercarafi otot-otot ekspresi wajah, 2/3 bagian ventral dorsum lidah serta sekresi beberapa kelenjar. Ini merupakan gambaran klinis dari Bell's palsy. Etiologi dari Bell's palsy secara pasti belum diketahui atau idiopatik. Namun, terdapat beberapa dugaan penyebab Bell's palsy seperti infeksi virus, iskemik syaraf, reaksi autoimun, trauma, dan kongenital. Terdapat pula laporan kasus yang menyatakan pasien Bell's palsy mengalami paralisis setelah menjalani prosedur kedokteran gigi. Yang ketujuh ada bifidtang. Bifidtang merupakan gagalnya penyatuan dua bagian lateral lidah sehingga tidak berfusi dengan utuh pada garis median. Biasanya kondisi ini terjadi di ujung lidah. Bifidtang bersifat kongenital yang terjadi karena gagalnya penyatuan dua bagian lateral lingual swelling sehingga menghasilkan alur yang dalam. Mengenai rencana perawatan dan terapi, bifidtang hanya mempengaruhi estetika dan kemampuan bicara. Namun apabila terjadi keluhan, maka dapat dilakukan pembersihan lidah serta celah tersebut secara rutin atau prosedur pembedahan. Prognosa bifidtang baik apabila rutin dilakukan pembersihan lidah dan celah tersebut. Selain itu, tidak diperlukan pemeriksaan penunjang pada kasus bifidtang. Selanjutnya ada burning mouth syndrome. Burning mouth syndrome didefinisikan sebagai nyeri sensasi terbakar pada lidah atau mukosa oral tanpa adanya lesi pada rongga mulut. Sensasi terbakar dapat terjadi unilateral atau bilateral dan cenderung berkurang pada saat makan atau minum. International Association for Study of Pain menyatakan burning mouth syndrome sebagai kelainan khusus dengan karakteristik rasa terbakar kronis di rongga mulut atau rasa nyeri tanpa adanya perubahan mukosa. Gejala utama dari burning mouth syndrome adalah timbulnya rasa terbakar atau rasa nyeri pada mukosa oral, terjadi perubahan persepsi rasa atau dysgeusia dan serostomia. Gejala lain dari burning mouth syndrome antara lain timbulnya rasa haus, sakit kepala, nyeri TMJ, leher, bahu, dan otot suprahyoid. Etiologi dari burning mouth syndrome dibagi menjadi dua, yaitu faktor lokal dan faktor sistemik. Faktor lokal terdiri dari gigi tiruan, infeksi rongga mulut, serostomia, dan kebiasaan parafungsional, sedangkan faktor sistemik terdiri dari defisiensi vitamin dan mineral, diabetes mellitus, perubahan hormon, dan obat-obatan. Mengenai rencana perawatan, tidak ada satu cara yang pasti untuk mengobati burning mouth syndrome primer. Pengobatan tergantung dari gejala tertentu, serta kondisi atau penyakit yang mendasari dan mungkin menyebabkan burning mouth syndrome sekunder. Itulah pentingnya untuk mencoba menentukan penyebabnya terlebih dahulu. Apabila penyebabnya diobati, gejala-gejala burning mouth syndrome juga akan membaik. Selanjutnya ada seolosis. Seolosis adalah keadaan di mana terdapat fisura dan penyisikan permukaan merah dari bibir dan sudut-sudut mulut yang diakibatkan oleh gangguan metabolik, iritasi lokal, atau keduanya. Etiologi dari seolosis adalah defisiensi nutrisi, defisiensi imun, infeksi bakteri, dan faktor mekanikal. Rencana perawatan pada pasien seolosis adalah dengan vaselin krim dan dilakukan edukasi terhadap pasien untuk rajin mengkonsumsi sayur, buah, dan air. Dokter dapat memberikan penjelasan kepada pasien bahwa penyakit ini merupakan bibir kering dan mengelupas yang dapat disebabkan karena kurangnya konsumsi sayur-sayuran.
Pasien dianjurkan untuk rajin mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, serta memperbanyak konsumsi air. Pasien diberikan obat Vaseline Cream 2,5 gram yang digunakan 3 kali sehari dengan cara dioleskan pada bagian bibir yang kering dan mengelupas. Prognosa dari kasus ini baik apabila pasien meneruskan kebiasaan untuk rajin mengkonsumsi sayur, buah, dan air. Tidak diperlukan pemeriksaan penunjang pada kasus ini. Chemical burn merupakan perubahan lesi putih non-keratosis yang diakibatkan oleh agen kimia yang berkontak dalam waktu yang cukup lama. Agen tersebut dapat berupa aspirin, silver nitrat, formokresol, natrium hipoklorit, paraformaldehid, dental cavity varnish, dan hidrogen peroksida. Gambaran klinis dari chemical burn berupa eritema ringan yang terlokalisir dalam kasus pemaparan jangka pendek. Namun, peningkatan konsentrasi dan waktu pemaparan agen penyebab dapat menyebabkan pembentukan lapisan putih yang dapat mengelupas ketika tergesek dan menghasilkan rasa sakit. Etiologi dari chemical burn adalah kontak dengan agen kimia penyebab seperti aspirin, silver nitrat, formokresol, natrium hipoklorit, paraformaldehid, dental cavity varnish, dan hidrogen peroksida dalam jangka waktu yang lama. Perawatan utama pada kasus ini adalah dengan pencegahan kontak yang lama dengan agen penyebab. Berkumur-kumur dengan obat kumur berbahan dasar natrium bikarbonat juga dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan rongga mulut. Untuk prognosa dari kasus ini baik dan dapat sembuh dalam waktu 1-2 minggu selama kontak dengan agen penyebab dapat dihilangkan. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan biopsi. Coated tongue merupakan lapisan putih pada dorsum lidah yang dapat dikerok atau diangkat, merupakan kondisi klinis dan bukan merupakan suatu penyakit. Lapisan putih ini dapat dikolonisasi oleh bakteri, jamur, dan debris makanan yang terperangkap di antara papila lidah. Papila lidah tersebut mengalami elongasi dan sulit terdeskuamasi sehingga menimbulkan lapisan putih hingga kuning pada lidah. Gambaran klinis dari coated tongue berupa lapisan berwarna putih hingga kekuningan pada dorsum lidah, baik menyeluruh atau sebagian, yang umumnya tidak menimbulkan rasa sakit. Etiologi dari coated tongue sendiri dihubungkan dengan penggunaan antibiotik dan steroid dalam jangka waktu yang lama. Perawatan pada kasus ini berupa pembersihan mekanis pada dorsum lidah dengan menggunakan sikat gigi yang berbulu lembut sebanyak 1-2 kali sehari. Untuk prognosanya baik dan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah biopsi. Kinetic tongue merupakan gambaran lekukan-lekukan bergelombang yang muncul sepanjang sisi lidah. Lekukan-lekukan tersebut biasanya tidak menimbulkan rasa sakit dan umumnya terjadi akibat ukuran lidah yang lebih besar dibandingkan ukuran lengkung gigi yang menyebabkan lidah mendapat tekanan dari gigi. Gambaran klinis dari kinetic tongue berupa lekukan-lekukan bergelombang di sepanjang sisi lidah yang biasanya tidak disertai rasa sakit. Etiologi dari kinetic tongue adalah lidah yang membengkak atau ukuran lidah yang lebih besar dibandingkan ukuran lengkung gigi dan keadaan gigi geligi yang maloklusi. Pada kondisi yang seperti ini, lidah akan mendapatkan tekanan yang tidak semestinya dari gigi sehingga dapat membentuk suatu lekukan-lekukan pada sisi lidah. Selain itu, kebiasaan-kebiasaan buruk tertentu juga dapat menyebabkan kondisi ini. Untuk rencana perawatan dari kinetic tongue disesuaikan dengan penyebab dari kondisi ini. Jika kinetic tongue disebabkan oleh ukuran lidah yang besar, maka kinetic tongue tidak memerlukan perawatan tertentu. Namun, jika kinetic tongue disebabkan oleh gigi yang maloklusi, maka dapat dilakukan perawatan ortodontik untuk memperbaiki oklusi gigi. Selain itu, jika diakibatkan oleh kebiasaan buruk, maka edukasi untuk menghilangkan kebiasaan buruk dapat dilakukan. Prognosa dari kasus ini baik dan dapat hilang dengan sendirinya tergantung dari penyebab. Untuk pemeriksaan penunjang, pada kasus ini tidak memerlukan pemeriksaan penunjang.
Crohn's disease merupakan peradangan pada saluran pencernaan yang umumnya diakibatkan oleh respon peradangan mukosa yang tidak seharusnya kepada bakteri di usus. Gejala yang paling umum dari Crohn's disease adalah rasa sakit pada perut dan diare berkepanjangan yang disertai dengan demam, kelelahan, dan rasa tidak nyaman. Gambaran klinis dari Crohn's disease berupa peradangan pada sistem saluran pencernaan yang terjadi secara berulang. Peradangan juga biasanya terjadi pada bagian tubuh lain seperti kulit, persendian, dan mata. Manifestasi oral dari Crohn's disease berupa pembengkakan yang persisten pada bibir, mukosa bukal, dan vestibulum, gingivitis pada gingiva cekat, serta mukosa alveolar, ulserasi pada vestibulum, lidah, palatum, dan mukosa bukal, serta adanya polip mukosa pada mukosa bukal dan vestibulum. Etiologi dari Crohn's disease masih belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini diduga merupakan akibat dari kombinasi antara faktor genetik, gangguan sistem imun tubuh, dan pengaruh lingkungan. Dysgeusia, ageusia, dan hypogeusia merupakan kelainan disfungsi pada indera pengecapan, yaitu lidah. Dysgeusia adalah kelainan di mana lidah mengecap sensasi logam, busuk, atau tengik di dalam mulut. Ageusia adalah kelainan di mana lidah kehilangan seluruh kemampuan pengecapan atau dengan kata lain tidak dapat mengecap rasa apapun. Sedangkan hipogeusia adalah kelainan di mana lidah mengalami penurunan fungsi pengecapan rasa. Gambaran klinis. Pada dysgeusia, lidah mengecap sensasi logam, busuk, atau tengik di dalam mulut. Pada kondisi ini, lidah juga sering dilaporkan mengecap rasa pahit yang spontan walaupun mengonsumsi makanan yang manis. Pada ageusia, kemampuan pengecapan lidah hilang sepenuhnya sehingga lidah tidak dapat merasakan rasa apapun. Pada hipogeusia, lidah mengalami penurunan fungsi pengecapan sehingga lidah sulit membedakan atau mengidentifikasi rasa asin, manis, asam, dan pahit pada makanan. Etiologi dysgeusia dihubungkan dengan pasien yang mendapatkan perawatan kemoterapi dan radiasi. Perawatan kemoterapi dan radiasi mengakibatkan kerusakan pada saraf kranial ke-7, ke-9, ke-10, taste bud, dan mukosa, sehingga dapat mengakibatkan kondisi ini. Etiologi ageusia masih belum diketahui, namun diduga berhubungan dengan kerusakan yang terjadi pada saraf pusat dan penggunaan obat-obatan tertentu. Etiologi hipogeusia adalah merokok, minum minuman beralkohol, dan usia. Rokok dan minuman beralkohol dapat menyebabkan kerusakan pada taste bud sehingga pengecapan lidah berkurang. Usia yang semakin menua menyebabkan keadaan hiposalivasi sehingga lidah menjadi kering dan berakibat pada pengecapan lidah yang menurun. Selain itu, beberapa tindakan pembedahan seperti laringektomi juga dapat mengakibatkan kondisi hipogeusia ini. Eksostosis merupakan penonjolan tulang yang terjadi pada aspek bukal tulang alveolar. Lesi terbentuk dari tulang yang hiperplastik yang terdiri dari tulang kortikal dan trabekular. Eksostosis paling sering tercatat pada regio posterior dari maksila dan mandibula. Gambaran klinis eksostosis berupa penonjolan tulang yang asimptomatik, baik single maupun multiple, yang ditutupi oleh mukosa pada aspek bukal tulang alveolar. Etiologi dari eksostosis masih belum diketahui secara pasti, namun dihubungkan dengan pertumbuhan tulang akibat reaksi dari stres oklusal gigi yang bertambah atau abnormal. Rencana perawatan. Pada kasus eksostosis, tidak perlu dilakukan perawatan kecuali jika mengganggu dalam pembuatan dan pemakaian gigi tiruan atau sering terjadi trauma pada mukosa di atasnya. Pada kondisi tersebut,
maka dapat dilakukan bedah eksisi untuk menghilangkan penonjolan tulang. Untuk prognosa dari kasus ini baik dan kondisi jarang kambuh setelah dilakukan pembedahan. Untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah radiografi, baik radiografi panoramik maupun periapikal. Eosinophilic ulcer merupakan kondisi rongga mulut yang secara klinis tampak sebagai ulcerasi soliter dengan peninggian tepi yang mengeras yang mempengaruhi lidah, mukosa bukal, atau bibir. Gambaran klinis dari eosinophilic ulcer berupa ulcer soliter berukuran setengah sentimeter hingga beberapa sentimeter dengan peninggian tepi yang mengeras dan dikelilingi eritema yang mempengaruhi lidah, mukosa bukal, atau bibir. Ulcer bisa terasa sakit atau tidak dan dapat bertahan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Etiologi dari eosinophilic ulcer masih belum dapat dijelaskan secara pasti. Namun kondisi ini sering dihubungkan dengan trauma yang terjadi pada rongga mulut. Rencana perawatan. Eosinophilic ulcer pada umumnya akan sembuh secara spontan dalam beberapa minggu jika tidak ada tanda-tanda keganasan, sehingga kondisi ini tidak perlu dilakukan perawatan. Namun, perlu diketahui penyebab trauma dan menghilangkan penyebab trauma tersebut. Jika lesi terasa sakit, maka dapat diberikan obat analgesik topikal. Prognosa dari kasus ini baik dan kondisi dapat sembuh dalam beberapa minggu selama tidak ada tanda-tanda keganasan dan penyebab trauma dihilangkan. Epidermolysis bullosa merupakan gabungan berbagai kondisi turunan langka yang berhubungan dengan jaringan ikat. Kondisi ini umumnya menyebabkan terbentuknya formasi bula pada kulit atau membran mukosa di lokasi terjadinya trauma minor. Gambaran klinis dari epidermolysis bullosa berupa pembentukan formasi bula dari trauma minor, biasanya terlihat pada daerah siku dan lutut. Bula yang terbentuk dapat meluas dan parah hingga dapat meninggalkan bekas luka. Manifestasi oral dari kondisi ini adalah terbentuknya bula yang sembuh dengan meninggalkan bekas luka, rongga mulut yang berkerut akibat luka terjadi, dan hipoplasia gigi. Etiologi dari epidermolysis bullosa dihubungkan dengan kelainan genetik pada sel basal, hemidesmosum, atau filamen jaringan ikat, tergantung dari subtipe kelainan ini.